Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan salah satu konsekuensi daripada syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara yang bisa kita gali untuk kemudian kita mampu mendapatkan sesuatu dari bulan suci Ramadan, yaitu ampunan Allah dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah menjadi orang yang bertakwa, adalah dengan kita merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan di akhir bulan Sya'ban, di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, di mana Nabi menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan derajat takwa. Di dalam salah satu penggalan yang perlu kita renungkan adalah sabda beliau, fas'alullaha rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah an yuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih fa inna syaqiyya man hurima ghufranullah fi hadha syahril azim. Setelah beliau menjelaskan keutamaan itu, beliau mengatakan, maka mohonlah kalian kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar, dengan niat yang jujur, dan dengan hati yang bersih, supaya kalian mendapatkan taufik untuk berpuasa dan membaca Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Karena mereka yang celaka adalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Dalam penggalan yang pendek ini kita mendapatkan beberapa kata penting, beberapa clue penting. Yang pertama adalah kita disuruh memohon kepada Allah. Ini menunjukkan betapa bahwa pertolongan dari Allah adalah sesuatu yang sangat besar dan perlu kita berdoa. Perlu kita memohon kepada Allah. Apa yang harus kita mohonkan dari Allah? Yaitu supaya kita mendapatkan kesempatan untuk berpuasa dan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Tentu dengan berbagai gradasinya. Mungkin sebagian orang akan berpikir, apakah untuk sekedar berpuasa atau mengaji, membaca Al-Quran, itu perlu kita minta mohon kepada Allah? Tentu jawabannya ya. Setiap kita melakukan sebuah kebaikan, itu adalah tidak lepas daripada bantuan Allah yang mendorong kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Ditambah lagi bahwa kebaikan itu bergradasi tingkatnya. Tingkat kualitas puasa, tingkat kualitas membaca Al-Quran adalah tidak
berada dalam satu tingkatan, maka kita tentu memohon agar puasa kita adalah puasa yang betul-betul berada pada tingkat yang sangat tinggi. Puasa yang betul-betul menduduki apa yang memang diharapkan. Puasa dengan kualitasnya yang seharusnya. Begitu juga membaca Al-Quran adalah juga bertingkat-tingkat. Karena itu di dalam penggalan ini kita disuruh memohon kepada Allah. Bahkan bukan hanya begitu saja Nabi menyuruh kita memohon, tetapi dengan dua hal penting, yaitu dengan hati yang bersih dan dengan niat, tekad yang jujur. Ini penting untuk kita renungi bahwa boleh jadi kita punya keinginan. Keinginan itu tidak cukup, tetapi haruslah ada tekad, haruslah ada niat, dan niat kita juga harus jujur. Kadang-kadang kita tidak jujur dengan diri kita. Artinya satu sisi kita berkeinginan, kita berniat akan melakukan kebaikan, tapi di sisi yang lain kita malas. Kita justru kemudian menghapus niat itu atau menggantikannya dengan yang lain. Itu artinya kita tidak jujur. Kita tidak punya niat yang tulus. Kita tidak punya tekad yang jujur dan tulus serta kuat. Karena itu perlu kita membangun bagaimana tekad kita menjadi tekad yang kuat, yang bulat, yang tidak goyah. Karena kita punya musuh-musuh yang akan menggoyang, musuh-musuh yang akan merubah, musuh-musuh yang kemudian akan mengalihkan niat tekad kita. Apa yang kemudian kita niatkan, apa yang kemudian kita tanamkan, boleh jadi kemudian akan berubah. Dan yang kedua penting, yaitu dalam penggalan ini Nabi bersabda dengan hati yang bersih. Kalau kita mohon kepada Allah, haruslah dengan hati yang bersih. Artinya kita tidak akan diterima doa kita atau kita tidak akan kemudian mendapatkan sesuatu yang besar yang kita mohonkan dari Allah untuk puasa dengan baik di bulan ini serta membaca Al-Quran dengan sebenarnya kalau kita tidak punya hati yang bersih. Karena itu patut untuk kemudian kita persiapkan bagaimana niat, tekad kita dan hati kita yang bersih sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita membuahkan untuk kemudian kita betul-betul mendapatkan apa yang kita doakan. Yang dalam hal ini adalah bisa berpuasa dengan baik dan bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa boleh jadi sebagian besar kita memahami membaca Al-Quran adalah ia melafadzkan ayat-ayatnya. Tentu itu adalah sebuah tingkatan daripada membaca Al-Quran. Tapi tingkatan berikutnya harusnya setiap kita juga menyisakan waktu kita untuk mendalami, mempelajari apa kandungan Al-Quran dan kemudian membumikannya dalam kehidupan keseharian kita. Sangat sayang kalau kita kemudian lewatkan bulan suci Ramadan tanpa kita membaca Al-Quran. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam mencontohkan bagi kita bahwa beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Sehingga dalam bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 10 kali Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, dan pasti sepertinya tidak mampu untuk melakukan itu mungkin karena berbagai kesibukan kita, maka paling tidak kita isi atau kita upayakan dengan mungkin sebaliknya. Kalau Imam Ali Zainal Abidin setiap 3 hari hatam sehingga 10 kali hatam, mungkin kita balik
setiap 10 hari kita hatam, sehingga kita mampu menghatamkan 3 kali hataman Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi kalaupun itu tidak mampu, tapi paling tidak kalau kita baca setiap hari 1 juz saja, maka insya Allah dalam 1 bulan Ramadan kita telah menghatamkan Al-Quran. Dan ditambah dengan kita mempelajari, merenungi maknanya, insya Allah akan lebih bermakna kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Karena apa yang kita pelajari dari kandungan Al-Quran itu akan menyebabkan kita mampu untuk kemudian punya wawasan, punya keilmuan yang akan menuntun diri kita untuk melakukan yang lebih baik di luar bulan suci Ramadan. Dan kalau kita mampu berpuasa dengan baik, kalau kita mampu kemudian membaca Al-Quran, kata Nabi, kita tergolong kepada orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan suci ini. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu untuk berpuasa dengan baik, kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran, kita sibuk dengan hal-hal lain, kita isi kehidupan bulan suci Ramadan sama dengan hari-hari lainnya dengan berbagai hal yang mungkin melengahkan kita, dengan dunia gadget kita, dengan medsos kita, dengan game-game kita, dengan obrolan yang mungkin tidak terlalu bermanfaat, maka bulan suci Ramadan tidak akan memberikan keberkahan kepada kita, tidak akan kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebagaimana sabda Nabi, kita tergolong orang yang merugi, orang yang celaka, yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Bulan yang penuh dengan bonus-bonus ampunan, bulan yang penuh dengan lipat ganda amal-amal baik dan pahalanya, bulan yang kemudian secara umum atmosfer di sekitar kita akan mengarahkan kita, membantu kita untuk baik, untuk melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan. Tapi kita tidak melakukannya, itu artinya karena memang kita tidak punya tekad yang kuat. Kita tidak punya niat yang kuat. Sebagaimana tadi diperintahkan oleh Nabi. Kita tidak punya hati yang bersih. Kita tidak punya diri yang kemudian akan mendorong kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk kemudian menanamkan niat, tekad yang betul-betul kuat dalam diri kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya, puasa dengan kualitas yang sebaik-baiknya, dan juga membaca Al-Quran serta mempelajari isi Al-Quran semampu kita, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan di bulan yang agung ini, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.